Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami tim Wisanggeni TV. Pada kesempatan hari ini kita ingin berbagi masalah pengobatan tradisional, yaitu gurah hidung, atau masyarakat banyak menyebutkan gurah cor. Sebenarnya apa sih? Seperti apa toh gurah hidung ini? Gurah hidung adalah sebuah metode pengobatan dengan cara meneteskan ramuan herbal di lubang hidung, kemudian reaksinya nanti mendorong, menarik lendir untuk keluar. Dan metode gurah hidung ini pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Marjuki pada tahun 1900-an di Giroloyo, Ukirsari, daerah Bantul, Yogyakarta. Menggunakan tetap sama, yaitu akar dan daun serigunggu. Kemudian memakai jahe dan ditambah dengan madu asli seperti ini ya. Bisa menggunakan bahan yang kering ataupun bisa menggunakan bahan yang masih basah. Kalau yang sudah kering seperti ini, jadi sudah dalam bentuk serbuk, dia lebih gampang menggunakannya karena tinggal nanti diseduh dengan air panas, kemudian ditambah parutan jahe, kemudian ditambah madu, sudah jadi. Kemudian ramuan serigunggu untuk pengobatan gurah hidung ini bermanfaat untuk apa maksudnya? Jadi kurang lebih membuat suara menjadi lebih merdu, kemudian membuat suara menjadi enteng, membuat napas menjadi lega, dikarenakan fungsi dari ramuan tadi adalah untuk menarik, untuk mendorong supaya lendir yang berada di sekitar paru-paru untuk terdorong keluar. Jadi hal semacam ini saya rasa lebih cocok untuk perokok ya, perokok aktif maupun pasif yang menggunakan terapi gurah hidung ini. Jadi apakah gurah hidung ini aman? Insya Allah terapi gurah hidung ini aman 100%. Andai kata pun tertelan, dia tidak bakal meracuni karena berasal dari bahan-bahan herbal, madu, serigunggu, kemudian jahe. Mungkin kurang lebih seperti minum bandrek lah kalau tertelan. Jadi tidak usah takut nanti berobat dengan gurah nanti keracunan, dah. Insya Allah aman. Terus bagaimana proses gurah hidung ini dilakukan? Yaitu setelah ramuan ini jadi. Jadi setelah ramuan ini jadi, ini kalau untuk satu plastik ini kita bisa pakai untuk kurang lebih 60 orang sebenarnya. Jadi airnya kurang lebih 500 ml. Air panas kita rebus dulu, kemudian ini kita rendam, terus kemudian jahenya ini kita bakar sedikit, kemudian diparut dan dimasukkan dalam satu ramuan yang sama. Setelah itu kita tambahkan madu 2 sendok. Kemudian setelah dingin, kita bisa melakukan prosesi menggurah atau meneteskan ramuan ke dalam kedua lubang hidung. Kemudian bagaimana cara proses gurah? Pasien untuk memastikan bahwa dalam keadaan sehat, artinya tidak ada sesak napas. Karena pasien sesak napas biasanya pas waktu lagi parah itu malah tidak bisa. Jadi posisi pasien yang pas tidak sesak napas itu malah lebih bagus. Kemudian pasien disarankan untuk tidur terlentang, nanti kita praktekkan. Kemudian setelah itu kita tarik napas, pasien untuk tarik napas. Setelah pasien tahan napas, cairan dimasukkan dalam kedua lubang hidung. Jadi untuk satu hidung nanti kita tarik 3 mili kurang lebih, satu lubang hidung kita mili. Kemudian adakah pantangan setelah gurah hidung ini? Sebenarnya pantangan khusus tidak ada, tetapi sementara untuk kita menghindari makanan seperti gorengan, es atau makanan yang terlalu pedas lah intinya, supaya lendir bisa keluar lebih dari 3 hari, karena biasanya tidak semua orang sih sama, tetapi ada kalanya lendir ini setelah kita keluarkan, kita gurah ini biasanya sampai 2-3 hari tetap keluar seperti itu.
Kemudian apakah gurah ini efektif untuk dilakukan 1 bulan sekali atau berapa berapa bulan sekali? Itu tidak ada ketentuan sebenarnya, mau 1 minggu sekali maupun 1 bulan 3 kali tidak ada masalah. Intinya bahwa gurah ini sebenarnya sangat gampang dilakukan dan semua orang bisa melakukan ketika ramuannya pas. Serasa demikian, ya sahabat subscriber Wisanggeni TV, jangan lupa tetap bersama kami, like, komen, dan subscribe-nya kami tunggu. Kemudian jika sahabat Wisanggeni ada yang membutuhkan serbuk gurah seperti ini, nanti bisa menghubungi admin kami pada nomor di deskripsi. Kemudian jika ada dari sahabat Wisanggeni TV yang ingin mengadakan pengobatan massal gurah, insya Allah tim kami siap meluncur ke lokasi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan praktek gurah langsung. Jadi selain materi, berarti kita harus praktek langsung. 1, 2, 3. Ya. Jadi setelah diramu pada bahan-bahan tadi, serbuk sirihgunggul, jahe, kemudian madu, setelah disaring, saringnya biar kotoran ataupun ampasnya dari sirihgunggul dan jahe tadi tidak ikut bersama masuk dalam hidung, itu kita bisa menggunakan kapas ataupun tisu. Jadi setelah disaring bentuknya seperti ini. Dia warnanya lebih kecoklatan tua, kemudian tidak ada ampasnya. Nah, dan biasanya yang bikin tersendak itu karena ada ampasnya. Jadi kalau dia lendir itu keluar, biasanya lebih pekat, lebih banyak kalau kita saringannya seperti ini. Ya. Baik sahabat subscriber Wisanggeni TV, jadi posisikan pasien seperti ini terlentang, karena dengan posisi terlentang seperti ini menjadi lebih mudah kita untuk meneteskan ramuan ke dalam lubang hidung. Kemudian kita tarik per lubang hidung itu 3 mili, kurang lebih seperti ini. Jadi yang kita masukkan ramuan yang sudah jadi tadi. Nah, kurang lebih dalam 1 lubang hidung seperti ini, 3 mili. Kemudian apa yang harus kita sampaikan pada pasien? Pertama itu menutup mata. Kenapa harus menutup mata? Karena di sini ada jahe, ada sirihgunggul. Kemungkinan kalau terciprat dalam mata pedih, cuma itu aja. Kalau yang lain tidak ada. Kemudian setelah pasien posisi terlentang seperti ini, coba sekarang matanya ditutup mas. Kemudian pasien kita bantu untuk rileks sejenak, karena bisa jadi tegang, takut dan segala macam. Walaupun sudah kita jelaskan bahwa terapi gurah ini aman untuk siapapun. Seperti itu. Kemudian tarik nafasnya dulu mas, tarik nafas. Lepas. Nah, setelah di posisi nyaman pasien, kemudian nanti kita masukkan, dan ketika kita masukkan, pasien diminta untuk tahan nafas, kemudian 5 hitungan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, pasien tengkurap dengan mengarahkan posisi hidung di plastik yang sudah disediakan. Nah, jika saya ulangi kembali, jika ramuan ini tadi tertelan, tidak bahaya, karena mungkin rasanya seperti bandrek, karena ada jahenya, ada sirihgunggulnya, kemudian ada madunya. Sudah siap mas? Nah, coba tarik nafasnya mas. Lepas. Tarik nafasnya. Lepas. Tarik nafas yuk. Tahan. Kemudian kita pijat di arah tengkuk sini. Nah, berapa menit, berapa jamkah reaksi dari ramuan ini? Biasanya kurang lebih 30 menit. Nanti si lubang hidung sudah mulai buntu, kemudian rendir akan keluar dengan sendirinya dan tidak perlu dipaksakan. Dia akan terdorong sendiri, tertarik oleh reaksi kandungan dari zat sirihgunggul yang kita racik tadi, kurang lebih seperti itu.
Reaksi yang timbul pertama setelah cairan ini tadi kita teteskan dalam hidung itu biasanya panas, seperti kita sendak kuah, enggak sakit enggak, seperti sendak kuah itu, dan kemudian agak pusing. Tapi berjalannya waktu pusing itu kemudian akan hilang, dan 30 menit atau 20 sampai 30 menit kemudian nanti mulai buntu, dan biasanya dibarengi dengan keluarnya lendir dari kedua lubang hidung. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang terapi gura yang selama ini kami praktekkan dan kami pelajari dari Giriloyo Yogyakarta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.